Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam peternak ayam seluruh Nusantara teman-teman ya. Ini biasanya pertanyaan buat seseorang yang ingin mulai usaha peternakan ayam teman-teman ya. Pasti banyak yang mempertanyakan kenapa gitu kan, apa keunggulannya ya. Ini jadi pertama-tama saya itu akan berbagi sharing lah teman-teman ya. Karena waktu awal saya memelihara ayam juga, saya juga memilih teman-teman ya, mana yang istilah kata produksi telurnya itu yang banyak sama yang rendah. Jadi kita lihat-lihat dulu. Tapi yang paling utama saya perhatikan adalah pakan teman-teman. Karena resiko di di peternakan itu pakan teman-teman ya. Kalau misalkan yang namanya peternak, kalau misalkan dia belum produksi, pakan itu kendala utama teman-teman. Kenapa harus memilih ayam Elba? Nah seperti itu kan. Pertama, intensitas petelurnya ayam Elba itu sama dengan sejenisnya teman-teman ya, sekitar 250 sampai 300 butir per tahun. Dan untuk petelur, dia walaupun betina, dia bisa bertelur tanpa jantan teman-teman ya. Disebutnya itu telur infertil yang bisa bertahan selama 30 hari teman-teman ya. Yang kedua, kenapa ayam Elba? Karena begini teman-teman, ayam Elba itu tidak harus pakan pabrikan teman-teman ya. Jadi bisa pakai pakan alternatif. Karena itu yang paling utama teman-teman buat para teman-teman yang mau mulai beternak teman-teman ya. Pakan pokoknya pertama. Nah untuk yang ketiga teman-teman, karena ayam Elba ini sejenisnya seperti ayam kampung, jadi nilainya itu dia nggak repot teman-teman ya. Di kepar juga bisa di pekarangan rumah. Kalau teman-teman punya pekarangan rumah yang luas, bisa teman-teman ya, bisa. Emang sifatnya emang seperti ayam kampung seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak terlalu merepotkan gitu kan, nggak mesti harus kandang per ekor gitu, nggak misal. Jadi buat kandang gede juga bisa teman-teman ya, kandang kecil pun dia juga bisa beradaptasi dengan semua teman-temannya bisa. Terus nilai jual telur itu tergantung daerah masing-masing teman-teman ya. Kalau misalkan namanya ayam kampung biasanya kan harganya lebih tinggi dibanding ayam sejenisnya gitu teman-teman ya. Kenapa yang keempat? Yang keempat itu untuk stamina tubuh segala macam, itu termasuknya dia kuat bertahan teman-temannya, kecuali kena hama penyakit, virus, sama hewan pemakan ternak teman-temannya. Itu semua pasti dialami, pasti, nggak mungkin nggak. Kalau untuk perawatannya kalau kata saya relatif aman teman-teman ya. Kalau untuk ayam Elba ini tidak terlalu merepotkan. Yang penting intinya satu teman-teman, kalau teman-teman ingin memulai peternak ayam itu teman-teman pelajari dulu sedikit demi sedikit. Jangan coba-coba banyak-banyak dulu. Kalau emang teman-teman tak lahan belum punya, ya seperti saya teman-teman, ambil 10 ekor dulu dari DOC. Terus teman-teman juga tanya ke penjual DOC. Ini yang paling penting teman-teman nih. DOC umur berapa? Apakah sudah vaksin apa belum? Ini mempengaruhi teman-teman ya. Hati-hati itu. Buat teman-teman semua hati-hati. Itu mempengaruhi teman-teman. Karena kebanyakan ya terlihat masih kecil dia itu sehat teman-teman. Cuman kadang kala gitu kan. Ya namanya hewan kan gak semua punya metabolisme dalam tubuhnya kuat teman-temannya. Pasti ada yang lemah juga kan. Tapi setidaknya kalau dia sudah vaksin, dia punya kekebalan tersendiri gitu teman-teman. Ada teman-teman harus tanya sudah vaksin apa belum. Kalau misalkan kata si penjual belum vaksin, teman-teman langsung vaksin teman-teman. Ada langsung vaksin. Jadi intinya kalau dalam usahamu berusaha peternakan itu, yang pertama itu yang tadi saya bilang, teman-teman cari dulu pakannya, pakan alternatifnya tersedia apa tidak di lingkungan kita, seperti itu teman-teman ya. Jangan asal beli ikut-ikutan orang, kenyataannya pakan alternatifnya di sekitar kita nggak ada. Yang ada kantong jebol teman-teman. Kita nggak mau kan kantong jebol kan, belum menghasilkan apa-apa tapi kantong sudah jebol. Hati-hati teman-teman.
Karena kalau pengalaman saya sendiri yang saya perhatikan pertama itu ialah pakan teman-teman. Jadi itu ya teman-teman tipsnya ya buat teman-teman yang mau mencoba usaha peternakan. Cari tahu dulu jenisnya, cari tahu dulu pakannya, cari tahu dulu nilai produksinya, cari dulu pemasarannya, apakah teman-teman ada apa tidak, seperti itu teman-teman ya. Salam satu hobi, semoga sukses buat kita semua para peternak. Amin.